Halo. Halo Bang Ridwan, Iya, sekarang kegiatannya apa? kegiatannya ini sih Bang, kan saya daftar S3. Oh, S2-nya udah selesai ya? S2-nya udah Oke, daftar daftar S... S3 di Tambang, di Tambang lagi ITB. Oh, ITB lagi. S2-nya ITB. Iya, S2-nya ITB. Oh, terus dulu S2 biaya sendiri. Biaya sendiri awalnya, tapi di tengah-tengah itu ngajuin beasiswa voucher namanya. Nah, jadi beasiswa voucher itu mengcover cuman biaya SPP aja sih Bang. Tapi Biaya, lumayan 2 semester biaya voucher ini dari beasiswa voucher dari... dari ITB-nya. Oh, ada. Dari pasca sarjana ada Terus di rumah aja berarti. di rumah aja kalau sekarang. S3 nanti biayanya dari mana? S3 rencananya ngajuin kayak S2 kemarin itu juga Bang, Voucher jadi itu. beasiswa voucher lagi. Oh, Tapi kalau kata dosen pembimbing rencananya pengen apa ya, ngajuin ke LPIK gitu-gitu, ke LPIK itu di Dikti. ITB ya? Kalau LPIK ITB, nah rencananya ke Dikti untuk proposal riset gitu, Tentang apa? tentang ini sih, memperkuat tanah atau konsolidasi tanah dengan menggunakan bakteri Bang. Oh, ini kita bahas apa? Terserah Bang. Sekarang masih YouTube-nya masih? YouTube masih, tapi udah jarang Bang. Tentang Jadi masih tentang yang paper-paper gitu. kalau saya lebih apa ya, selain paper itu jadi kayak tutorial gitu-gitu Bang. Tutorial Jadi tentang kayak tutorial Mendeley, terus pokoknya yang menunjang kegiatan bidang. penulisan karya tulis ilmiah lah. Oh. Mendeley Jadi itu apa? kayak Mendeley itu kayak software untuk membuat daftar pustaka Bang. Oh, oke oke. Jadi nanti bisa membuat daftar pustaka secara otomatis. Kalau dulu kan ngetik manual ya. Hmm. Nah, sekarang itu dengan software itu, jadi cuman tinggal klik-klik-klik gitu aja, nanti begitu di softwarenya itu di setting, langsung bisa keluar semua di Microsoft Word-nya, daftar pustakanya itu. Oke oke. Intinya kan S1 tambang ya. S2-nya apa ya? Tambang juga ya? S1 tambang, S2-nya tambang, tapi lebih apa ya? Kayak harusnya lebih mengarah ke sipil. Nah, Hmm. cuman dosen pembimbing ini apa ya, dia liberal gitu sih. Hmm. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Oh, Soalnya tapi dasarnya tambang. Jurusannya dasarnya tambang. tambang. Ya, Oke, kita mulai ya. oke. Eh, Skripsimu dulu ngapain? Skripsi saya dulu itu tentang pengaruh kekasaran terhadap kuat geser batuan. Iya, pengaruh kekasaran dan juga pengaruh ukuran sampel terhadap kekuatan geser batuan. Nah, Oh, batuannya batuan gamping saat gamping. itu. Jadi Iya. dilihat gamping secara ukuran kecil-kecil atau batuan gelondongan? Nah, jadi ukuran sampelnya saya buatnya kotak, jadi kubus gitu. Hmm. Nah, kemudian saya pecah. Hmm. Dari pecahan itu kan ada kekasaran. Jadi karena hasil retakan itu kan. Nah, kemudian itu saya uji geser langsung. Direct Oh, shear. oke. Direct shear test. Iya. Jadi batu gamping dibikin kotak Mm-mm. ukuran berapa? Waktu itu ukuran 6 cm, 8 cm sama 10 cm. Oh, kecil-kecil ya. Iya, kecil-kecil. Terus dipecah, dipukul. Itu dipukul, ada alat pemukulnya sendiri pakai mesin itu. Yang Nah, khusus ya. kemudian Dipukul ya jadi yang khusus hancur atau jadi belah? jadi belah. Oke. Jangan sampai hancur ya, soalnya karena mau Ah. diuji itu harus kebelah gitu, kemudian disatukan lagi, Mm-mm. terus baru digeser pakai mesin. Oh, Nah, kita mencari kekuatan geser itu. dipegangnya pakai apa? Kalau digeser kan harus ada cengkramannya ya. Nah, iya, pakai ada alatnya. Oh, Alatnya bukan dilem. dipakai semen gitu, kemudian ada wadahnya gitu, Bang. Oh, Jadi ada ditempel wadahnya, wadahnya. wadah sendiri. Ditempel berarti ya. Dimasukin, ditempel, terus digeser gitu, Bang. Oh. Dan itu bermanfaat ya. Buat kami, buat yang umum kan kayak ini ngapain sih digituin gitu. Oh, iya, iya. Nah, jadi geomekanika ini lebih ke arah mencari parameter kekuatan batuan, Bang.
Oh. Jadi karakteristik batuan itu seperti apa. Nah, dari kekuatan geser ini kita dapat nilai kohesi sama sudut gesek dalam. Nah, itu nanti yang digunakan sebagai parameter yang akan diinput ke software. Nah, nantinya itu akan menentukan apakah ini parameter kekuatan batuannya sudah bagus atau belum. Kalau sudah bagus, nanti bisa menunjukkan ada namanya safety factor, faktor keamanan. Nah, kalau faktor keamanannya lebih dari 1,5 berarti dia aman, tidak terjadi longsor. Nah, kalau misalkan kurang dari itu, dia perlu suatu treatment lagi lah. Nah, sekarang kan batu gamping ini kan umum ya, artinya mungkin banyak jenis batu gamping kan. Nah, itu batu gamping yang kamu ini di Indonesia atau karakter tertentu atau gimana? Tentuin di Indonesia, Bang, di Padalarang. Yang memang karakternya umum di Indonesia, batunya kayak gitu-gitu kali ya? Iya. Balik lagi, geomekanika, S2-nya juga geomekanika? Geomekanika juga. Terkait sama yang tadi skripsi? Tidak, jadi lebih lebih terkait ke sipil malah, Bang. Nah, rencana saya itu awalnya karena di tambang itu kan ada yang pakai tunnel juga ya, Bang ya. Jadi ada underground mining, ada open pit mining. Nah, ini sedikit intro sedikit. Jadi tambang itu ada tambang terbuka sama tambang bawah tanah. Ya. Modelnya itu kayak Freeport gitu, itu tambang bawah tanah. Sekarang yang lagi dikembangkan. Nah, tambang bawah tanah itu dia membutuhkan tunnel. Nah, tunnel di bawah tanah itu kan, terowongan di bawah tanah itu. Nah, kemudian terowongan ini pinggir-pinggirnya itu kan disemprot sama shotcrete, lalu dikasih hardin juga sama rockwool. Nah, itu untuk memperkuat terowongannya ini supaya nggak runtuh, untuk penyanggaan dan perkuatan terowongan itu. Nah, karena saya tertarik, itu ada di Facebook atau di YouTube itu yang menunjukkan kalau ada bakteri yang bisa memperkuat semen, beton. Nah, saya rencana awalnya itu bagaimana kalau si bakteri ini digunakan untuk si shotcrete ini. Tujuannya untuk di perkuatan terowongan itu. Bakterinya ada. Jadi itu bakteri di Indonesia memang? Bakteri di Indonesia. Diisolasinya dari ini pipa pembuangan yang FTMD kalau nggak salah, teknik mesin, Bang. Oh gitu. Isolasinya dari situ ya. Jadi kamu ngembangin bakterinya juga? Bakterinya sebenarnya sudah ada, sudah diisolasi itu mungkin 10 tahunan yang lalu, Bang. Oleh? Nah, oleh dosen pembimbing saya. Yang dari metalurgi saat itu. Ya. Nah, terus si bakterinya ini kayak dikembangbiakan gitulah. Nah, dikasih nutrisi gitu, kemudian diperbanyak. Nah, jadi si bakteri ini nantinya dicampur ke campuran si semen itu. Bakteri itu tahu bakterinya dikit atau banyak dari mana sih? Itu ada yang namanya teknik dilusi. Nah, teknik dilusi itu nanti bisa, jadi kita menumbuhkan bakterinya dulu. Ya. Nah, kemudian setelah menumbuhkan ini berapa lama? Kalau yang bakterinya saya itu sekitar 2 hari. Jadi tiap bakteri beda-beda. Ya, betul. 2 hari terus nanti di tesnya diapakan tuh? Nah, 2 hari setelah itu, kan ini tujuannya untuk menentukan jumlah bakterinya itu, Bang. Nah, habis itu dari larutan bakteri ini, nah bakterinya ini berupa larutan ya, cair gitu. Nah, larutan cairan bakteri ini, itu nanti diambil 1 mili, kemudian ditetesin ke agar. Nah, agarnya ini ditaruh di cawan Petri. Kayak gitu. Agar gitu maksudnya? Agar itu apa? Bukan makanan sih, Bang. Jadi ini khusus untuk menumbuhkan bakteri. Agar ya dia awalnya kalau dipanasin itu kayak cairan gitu, tapi kalau dia sudah dingin itu dia akan mengeras gitu. Ini protein. Iya. Nah, agarnya itu nanti ditambahkan nutrisi bakterinya itu. Jadi agar ini sebenarnya hanya media ya? Media tumbuh. Media tumbuh dari bakterinya. Dari bakteri. Nah terus nanti setelah itu disemprot. Uji cobanya gimana? Nah, ditetesin 1 mili. Nah, karena saya pakai metode pour plate. Nah, pour plate itu jadi nanti ditetesin dulu 1 mili, kemudian dikasih sekitar 30 mili larutan agarnya.
Kemudian nanti kayak diratain gitu si agarnya supaya merata. Nah, terus didiemin kira-kira 5 menit gitu, dia sudah kering sendiri lah, sudah membentuk agar gitu. Nah, kemudian baru diamati jumlah bakterinya itu 3 hari kemudian. Setelah ketahuan jumlah bakterinya banyak. Nah, jumlah bakteri ini yang ngamati yang sendiri juga? Sendiri juga. Yang gimana jadi cara ngelihat bakteri banyak atau sedikit? Nah, bakterinya itu, jadi dia nanti akan membentuk suatu koloni bakteri. Jadi satu koloni bakteri itu nanti ada perhitungannya lah, Bang. Ya. Jadi artinya ini kelihatan secara fisik gitu ya? Kelihatan secara fisik. Jadi dia jadi keras gitu? Tanpa mikroskop. Jadi ada warna-warna berubah? Ada bentuk-bentuk kayak biasanya bulat-bulat sih, bulat-bulat putih, kayak jamur modelnya. Iya. Agak gimana juga ya, kecil-kecil gitu ya? Iya, kecil-kecil. Terus nanti nanti itu kalau misalkan diambil yang bulat-bulat itu, satu koloni itu diambil kemudian dilihat di bawah mikroskop, itu nanti akan kelihatan kayak banyak gitu, banyak bakteri yang di dalam satu koloni itu bergerak-gerak gitu. Jadi bakteri itu kelihatan ya, kalau virus nggak kelihatan di mikroskop ya? Kalau virus nggak kelihatan. Kalau bakteri kelihatan ya? Kalau bakteri kelihatan. Oke. Kalau mikroskopnya nah ini ada lagi, Bang. Jadi karena saya belajar juga. Ya. Nah itu ada yang namanya SEM sama TEM. Nah SEM itu scanning electron microscope. Nah kalau TEM itu transmission kalau nggak salah. Transmission electron microscope. Nah yang TEM ini dia bisa mengamati lebih kecil lagi daripada yang SEM. Nah jadi mikroskop yang dipakai ini bukan mikroskop optik biasa ya? Bukan. Jadi kalau mikroskop optik biasa nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan kecuali kalau yang dia nyampe perbesaran 1000 kali. Oke, intinya kalau yang SMA, SMP itu kebanyakan nggak kelihatan lah ya? Nggak kelihatan, kebanyakan nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan pun masih kecil-kecil gitu. Masih kecil-kecil. Nah, mikroskop ini memang punya di lab ITB, punya lab yang punya itu? Ada. Di lab tambang? Lab tambang ada, kemudian ITB sekarang lagi buka kayak laboratorium sendiri yang berkaitan dengan nanoteknologi. Nah, di lab nanoteknologi itu yang ada. Sekarang lab nanoteknologi di mana? Di PAU ya? Bukan, di PPNN namanya. Di gedung gedungnya belakangnya persis gedung perpustakaan pusat. Oh, di belakangnya yang dulu parkiran. Ya, yang dulu parkiran. Oh, benar ya? Bukan parkiran. Dulu lahan kosong ya? Lapangan bola kalau nggak salah. Oke, nggak apa-apa. Di situ. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi kan udah kebayang ya, jurusan tambang geomekanika ya. Ini dulu pilihan pertama ya, FTTM ini ya. Waktu apa? Nyebutnya dulu apa? Waktu SNMPTN. Kenapa pilihan pertama? Sebenarnya motivasinya waktu itu jurusan ini tuh nanti kalau misalkan kerja itu banyak uangnya gitu, Bang. Nah, itu motivasi. Karena dulu minyak ya. Minyak, ya. Kenapa nggak kepikiran STMD gitu kan, banyak juga yang kerja di minyak? Nggak kepikiran waktu itu. Ya. Jadi pilihan pertama dulu FTTM. Pilihan pertama FTTM. Pilihan kedua? FITB, Bang. Apa? FITB. FITB itu apa? Oh, yang tadi FITB, itu ya? Yang tadi yang geodesi gitu ya? Geodesi, ya. Iya. Oh, mahal. Karena waktu dulu itu saya juga suka geografi gitu, Bang. Oh, oke. Geografi, geodesi sama geologi apa sih? Itu kan kalau geodesi itu lebih ke arah pemetaan. Oh, kalau geologi? Kalau geologi pemetaan juga, tapi lebih ke litologi, kemudian ke stratigrafi gitu. Kalau yang geodesi itu lebih ke arah pemetaan, kontur, kayak peta biasa gitu, Bang. Oke. Nah, litologi itu kan tentang batu ya, benar nggak? Iya. Satu lagi apa? Stratigrafi. Apa itu stratigrafi? Nah, kalau litologi itu kan jadi kayak misalkan litologi batuannya batuan pasir gitu kan. Ya. Batuan silt, kemudian batu lempung. Nah, kalau stratigrafi itu jadi gabungan antara litologi itu. Jadi kayak misalkan di bawah tanah itu ada lapisan-lapisannya. Nah, itu stratigrafi, Bang. Oh, oke.
Jadi lapisan-lapisan, ada lapisan mitologi batuan, kayak gitu. IPM-mu berapa? 3,5? 51. 3,51. Nah, 3,51 ini sebenarnya termasuk tinggi atau enggak sih waktu TPB itu? Sudah termasuk tinggi sih Bang, kalau menurut saya. Oh, tapi tetap aja dapat pilihan keempat tapi ya? Tetap aja dapat pilihan keempat. Karena waktu itu kan kalau misalkan saya milih yang teknik metalurgi, pilihan kedua, nah pastinya yang teknik metalurgi itu akan masukin anak-anak yang milih teknik metalurgi yang kuota pertama gitu, kuota satunya. Oh, gitu. Pilihan pertamanya gitu. Tapi kan kalau nilainya sama. Ya, walaupun misalkan IP-nya lebih rendah, nah tapi dia masih memasuki kuota itu, dia dulu yang diutamakan, Bang. Oh, ada baru gitu kalau juga misalkan, ya? Iya. Kalau misalkan sudah habis, sudah penuh, ya udah masuk ke pilihan berikutnya, ke teknik geofisika misalkan. Nah, kalau teknik geofisika dimasukin dulu sama mahasiswa-mahasiswa yang pilihan pertamanya itu geofisika. Nah, baru kalau misalkan sudah habis ya udah masuk ke pilihan berikutnya lagi gitu. Oh gitu. Agak aneh ya ininya ya. Iya. Tapi itu sebenarnya lebih adil ya. Artinya anak-anak yang memang dia kebetulan nilainya nggak tinggi, dia masih punya kesempatan untuk dapat pilihan pertama ya kalau memang. Iya. Jadi jurusan-jurusan juga nggak ada yang pooling nilai bagus saja ya. Iya. Oh, saya baru ngerti itu. Artinya berarti karena kamu pilihan keempat, berarti ya urutan keempat juga ya dimasukkan. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, sedih nggak sih waktu itu masuk tambang? Awalnya sedih juga. Jadi kan karena ini kan kayak udah tahun berjuang ya. Iya. Sudah berjuang gitu, ternyata nggak masuk ke pilihannya gitu kan. Nah, tapi setelah dilihat-lihat gitu, kayak kalau misalkan saya masuk ini, saya jadi masuk ke perminyakan pun juga, waduh susah Bang. Jadi jurusan tersusah di FTPM itu ya? Teknik perminyakan. Iya, susah kuliahnya. Oke. Soalnya kan kalau saya kan FTMD ya. FTMD kan mesin dirgantara, ini kan mirip-mirip. Artinya kalaupun keluar dari situ ya kerjanya sebenarnya mirip-mirip juga bisa gitu. Kalau kalian tambang sama minyak kan udah pasti ke tempat kerjanya beda dong. Iya. Ya kan? Disitulah rasanya ya. Iya. Oke. Berapa lama kira-kira itunya, sedihnya gitu? Apa? Ngerasain sampai bisa 6 bulanan sih. 1 semester waktu itu. Oh, oke. Ya. Saya kebayang lah kalau 1 semester ya saya sempat ngerasain pindah jurusan terus ngerasain 1 semester ini mikir ini ngapain gitu ya. Iya Bang. Tapi setelah itu ya udah lama-lama mulai suka. Ada bagian yang at least ada yang disuka gitu. Oke. Dari salah satu matkul cerita itu ya. Nah, padahal waktu SMA nggak kebayang masuk tambang ya? Iya, nggak kebayang. Tapi tahu ada jurusan tambang? Waktu SMA malah nggak tahu Bang. Oh iya, sama kayak saya. Saya nggak tahu ada jurusan tambang, saya nggak tahu. Iya. SMA-nya di mana? Awalnya, saya SMA di Petra 5, Surabaya. Oh, oke. Ini Petra terbaik ya, bukan? Nah, Petra terbaik, Petra 2. Oh, Petra 2. Oke. Iya. Terus banyak yang masuk ITB? Kalau waktu saya itu cuma saya nih. Waktu angkatan saya ya Bang. Iya. Nah, waktu setahun kemudian angkatan bawah saya itu ada 2 orang. Nah, ini pertanyaan saya ini. Jadi kan tadi lulus, terus bisa dibilang lanjut S2, sekarang lanjut S3 ya. Itu memang diplot jadi dosen atau enggak ya? Saya rencananya pengen jadi kayak peneliti gitu sih Bang sebenarnya. Oh, peneliti. Nah, awalnya itu saya pengen apply di LIPI. Ya. Nah, cuman lembaga pemerintahan sekarang, apalagi kayak LIPI itu dan dosen itu kebanyakan minta syaratnya S3 Bang. Oke. Jadi S3 langsung masuk ke situ ya? Pengennya sih Bang.
Tapi di LIPI memang ada yang diteliti ini? Ada. Jadi masuk ke geoteknik di Bandung juga. Oh. LIPI Bandung. Bandung. Lebih milih peneliti ya dari dosen ya? Sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk dosen juga. Tapi kira-kira terbuka nggak masuk dosen ITB? Kalau dosen ITB, nah saya belum ngomong-ngomong sih, Bang. Iya. Pengennya di luar, soalnya sudah banyak yang ngantri, Bang. Kalau dosen ITB di jurusanku. Dosennya ya? Iya, sudah banyak, Bang. Di angkatanmu juga udah ada yang ngantri? Di angkatanku belum ada. Jadi angkatan termuda itu tahun 2008. Ya ada kesempatan lah, udah 5 tahun. Nanti kah? Yang 2008 itu masih S3, Bang, di Hokkaido. Gitu. Bukan di Hokkaido, di Hiroshima. Di Hiroshima. Nah, sebenarnya seru juga ya kalau misalnya, dan ini berhasil nggak tesismu yang tadi bakteri jadi penguat? Berhasil, iya. Jadi dia memang jadi penguat gitu? Penguat. Menguatkan beton. Kalau saya sih dicampur langsung di awal. Jadi kan waktu buat adukan semennya, nah itu langsung dicampur bakterinya. Kemudian diaduk, kemudian dicetak. Kayak gitu. Seberapa apa nyebutnya, pengaruhnya berapa persen lebih kuat? Kekuatan kalau di atom itu ada kuat tekan enggak ya? Teknik mesin UCS. Compressive strength pernah dengar, Bang? Kuat tekan. Mungkin pernah dengar. Jadi? Nah, kuat tekan itu, jadi kalau ditambahkan bakteri, itu kalau yang risetku itu kemarin dia nambah sampai sekitar 46% kuat tekannya. Dari semen tanpa campuran itu? Semen tanpa bakteri, kemudian semen yang dengan bakteri. Nah, semen yang dengan bakterinya ini naik 46%. Banyak loh itu. Iya. Terus bakterinya murah apa mahal? Nah, itu saya belum tahu, Bang. Soalnya itu yang punya kan dosen saya. Jadi itu kayak tapi kan kalau mau dipatenin gitu. Didengar ceritanya kan bakterinya juga paling 2 hari kan? 2 hari. Bakterinya 2 hari ditumbuhin. 2 hari ini dia bertumbuh berapa persen? Jadi pertumbuhan bakteri itu grafiknya itu eksponensial gitu, Bang. Logaritmik. Jadi dari yang awalnya sedikit, misalkan dari 10, dia nanti besoknya itu bisa jadi 100 gitu lah. Itu ilustrasinya, Bang. Jadi kayak kalau sekarang ini pandemi ini kayak virus gitu. Dari 1 orang nularin ke 2 orang, dan 2 orang nularin lagi jadi. Tapi nggak ada efek samping kesehatan ya? Efek sampingnya nggak ada. Soalnya bakterinya aman sih. Bukan patogen, Bang. Apa nama bakterinya? Nama bakterinya Bacillus sphaericus. Ya nanti di WA aja lah ya. Iya. Saya kan taunya Bacillus coli lah ya. Coli. Iya. Nah, berarti diharapkan S3-mu nanti tentang ini juga ya? Tentang ini juga konsepnya, tapi lebih nyambung ke teknik sipil sama tambang juga. Jadi pakai media tanah. Jadi sampelnya tanah. Kalau yang kemarin kan beton. Tanah dicampur semen, dicampur bakteri. Nggak pakai semen, jadi pakai bakteri aja. Oh gitu. Nah, itu yang membedakan. Jadi si bakteri ini pengganti semen, Bang. Sangar ya. Semen itu kan material pengikat gitu kan. Yeah. Nah, diharapkan si bakterinya ini aja yang sebagai material pengikat gitu. Oke. Keren, Bos. Bagus. Itu kayak renewable energy ya? Renewable pengikat. Iya. Okay. Kalau konsepnya itu kayak green building material. Jadi nggak ngerusak ini ya? Nggak ngerusak gunung untuk ambil. Iya. Iya. Mantap. Oke. Saya mulai kebayang. Terus nanti S3-nya itu berapa lama kelasnya?
Atau biasanya ada kelas berapa tahun, berapa semester kalau baru nanti. kelas itu setahun aja kan? Oh, Kalau kelas. tahun. Terus nanti lulus berapa lama biasanya kalau di itu? Kalau di jurusanku yang tambang ini rata-rata 4 atau 5 tahun. Oh, Tapi ya. saya mau ngejarnya lebih cepat. Ya, amin, amin, amin. Saya itu dulu dapat LPDP. Nggak pengen ya? Oh iya, pengen juga sih Bang. Tapi nggak nyoba ya? Belum nyoba. Kemarin itu nyoba yang Hokkaido. Hokkaido Nyoba pakai LPDP. Max. Enggak, pakai Max. Oh, Tapi pakai nggak Max. lolos. Tahu. Iya. Nggak lolosnya di mana ya? Hah? Nggak lolosnya di apa itu? Nggak lolosnya di bagian interview kalau nggak salah Bang. Oh, udah nyampe interview ya? Iya. Soalnya interviewnya sama ini kan, sama profesor, sama associate profesor yang di Hokkaido. Nah itu saya nggak kebayang bakal ditanya tentang materinya itu Bang. Oh. Jadi ditanyanya itu kan biasanya kenapa kok milih di Hokkaido biasanya kan. Kenapa kok ngambil topik ini. Betul. Nah ini kayak saya itu ditanya kayak berasa sidang gitu. Oh, ditanya apakah tentang tesisnya ya? Ya, detail tentang rencana proposal disertasinya itu Bang. Nggak bakal kebayang, bakal ditanya kayak gitu. Tapi kan tinggal dibilang aja yang tentang tesisnya. Karena agak beda sih Bang, soalnya. Oh, rencananya beda? Rencananya agak beda, ya. Jadi rencana baru gitu. Oh, iya. Ya kalau itu. Terus belum mantep itunya kan, literaturnya, dasar teorinya. Nah, dia lebih expert. Nah, terus ditanya, nah, apakah kamu yakin gini-gini gitu. Ya. Iya. Oke, Mas. Jadi memang nggak ada rencana kerja dulu gitu ya. Peneliti bukannya duitnya dikit ya? Nah, ya itu Bang. Tapi apa ya? Nggak tahu passion aja sih Bang. Nah, saya itu saya kan ilmu ekonomi S3. Tapi saya kan di UI. Tapi kopromotor saya itu dari NTU. Karena alasannya waktu itu bidangnya baru di Indonesia. Jadi di Indonesia belum ada expertnya. Behavioral Economics nama bidangnya. Nah, yang paling dekat adanya di NTU itu. Saya emailin dosennya, kebetulan dia mau, yang dosen sana mau untuk bimbing saya. Maksud saya gini, kalau misalnya ini udah di ITB nih, ya kan? Terus nanti kan dijalanin kan? Ya, semoga tetap dapat beasiswa lah, karena beasiswa ini penyemangat gitu. Ya mungkin bisa dari orang tua atau dari mana, tapi kan tetap kalau dapat beasiswa itu rasanya beda lah gitu ya. Iya, benar Bang. Nah, terus nanti di Singapura itu ada namanya, di Singapura itu banyak banget dana penelitiannya banyak banget. Penelitian. Yang paling gede kan mereka lewat namanya A-Star ya. A-Star gitu. Nah, itu kan kayak mungkin kayak LIPI-nya sini kali ya. Tapi saya ada beberapa yang kerja di sana, mereka cerita mereka itu punya alat-alat yang luar biasa mahal gitu di mejanya. Nah, maksud saya gini, kalau misalnya memang ini caranya itu nanti metode yang kebetulan alatnya ada di sana gitu. Iya Pak. Nah, cuma tinggal dosenmu mau nggak kan, karena hak bakterinya kan ada di dosenmu kan. Iya. Nah, kalau misalnya itu bisa, karena di sana dia kan punya alat-alat yang canggih kan, dan mampu gitu beli alat yang canggih-canggih gitu. Nah, iya Pak. Sebagai jembatanmu buat itu gitu. Oke Bang. Thank you Bang. Soalnya kalau saya sih ngerasa S3 ini males gitu ya. Jadi lebih baik kalau memang udah keterima di ITB dan mulai sekarang, mulai aja kalau menurut saya. Mulai aja gitu. Nggak usah nanti nyari kampus lain, nggak usah. Udah aja ini dimulai, tapi gimana caranya di tengah perjalanan ini kamu bisa memanfaatkan itu dengan baik gitu. Oke. Nah, nanti baru setelah S3 kan ada postdoc tuh. Iya.
Nah, postdoc itu yang kamu manfaatkan, karena postdoc itu sumber kita nyari duit dan cari nama. Oh, iya benar Jadi Bang. S3 ini nggak ngaruh kamu kuliah di mana, orang nggak gitu, nggak ngaruh lah gitu kalau menurut saya. Nggak ngaruh. Ya ngaruh sih, tapi nggak, ya cukup lah ITB, cukup namanya cukup bagus. Mereka juga respect kok sama ITB. Oh, oke. Waktu dulu S1 setelah lulus langsung kerja atau langsung S2? Dua-duanya. Jadi saya yang utama kuliahnya. Saya mau kuliah gitu. Jadi saya daftar S2 Hukum Bisnis UNS. Oh. Nah, di mana Bang? Di Solo. Oh, di Solo. Tapi kan saya posisi di Bandung waktu itu. Terus akhirnya sambil bisnis, tapi bisnis saya nggak bagus waktu itu, nggak berkembang gitu. Terus akhirnya kita putusin udahlah kerja aja gitu. Nah kerja akhirnya nyari yang gajinya sebenarnya nggak gede di perusahaan elektronik, karena waktu itu kan yang gede ya minyak lah ya. Tapi kan kalau minyak saya nggak bisa sambil kuliah kan, minyak kan harus di jauh gitu. Nah ini saya bisa Sabtu Minggu saya sambil kuliah kan, saya naik kereta naik bis itu di Jakarta, di Cikarang. Bolak-balik itu Sabtu Minggu. Bolak-balik Solo berarti Bang? Ya Solo. Nah itu setahun selesai. Terus mau lanjut S3. Tapi waktu mau lanjut S3 ini kan saya jadi nggak harus full time kan, jadi nggak bisa kerja yang rutin. Iya. Akhirnya saya keluar dari kerja itu, tapi malah ternyata nemu dunia yang aneh-aneh, yang levelnya beda dibanding karyawan. Kalau karyawan itu kan kayak tadi istilahnya linear gitu ya, naikkan gaji ini. Kalau ini enggak, saya masuk ke dunia yang levelnya kayak direktur lah gitu. Jadi disuruh ngapain iya aja gitu awalnya, bantu aja. Tapi lama-lama saya pikir oh ya ini memang levelnya beda dibanding yang dulu kerja gitu. Ya mungkin Mas kan belum pernah kerja ya. Iya. Nah ceritanya gitu, emang beda, dunianya beda, cara pikirnya beda gitu. Nah itulah yang agak dekat sama bisnis memang. Singkat cerita, lanjutlah S3 kan. S3 terbantu oleh LPDP. Terbantu. Nah, tapi tetap sambil bisnis. Nah, selesai S3 ya itulah cerita yang tadi saya ceritain gitu. Bisnis apa waktu itu, Bang? Macem-macem, tapi kecil-kecil, kayak laundry, sewa mobil. Waktu itu awal-awal Uber saya beli ada 5 mobil gitu. Terus apalagi ya kecil-kecil gitulah, yang retail harian, jualan bimbel yang ini gitu. Tapi nggak ada yang gede, baru ini yang agak gede nih. Postdoc itu kayak kewajiban gitu. Nah postdoc itu kan gajinya setengah dari gaji normal, tapi cukup lah. Iya Bang. Ya setengahnya kan kayak misalnya saya yang kemarin saya mau coba itu setengahnya 30 juta, cukup lah buat hidup, buat berkeluarga cukup 30 juta kan. Iya Bang. Bisa 30 juta di Beijing ya Bang? Di Beijing ya cukup lah. Paling kan hidup 15 juta masih ada sisa kan. Iya benar ya begitu. Ya, thank you Bang. Ya, sama-sama. Semoga sukses. Makasih waktunya ya. Iya Bang. Oh iya Bang, waktu dulu merintis bisnisnya itu kayak gimana sih Bang? Kayak misalkan kayak laundry gitu. Caranya merintis gimana? Jadi yang penting jalan dulu. Tapi sambil jalan itu memang dipersiapkan untuk besar gitu. Jadi kayak walaupun dikerjain sendiri, tapi metodenya metode seperti dikerjakan oleh orang lain. Jadi sambil disiapkan SOP-nya gitu, misalnya walaupun diambil sendiri, ditulis sendiri, tapi ada pembukuan misalnya antara yang naruh dan yang ngambil gitu. Walaupun sebenarnya saya hafal kan, tapi kan tetap dilatih itu, sehingga nanti ketika sambil jalan kan orang juga lebih tahu ya, lebih kenal, terus marketnya lebih besar kan. Iya. Nah, ketika marketnya lebih besar kan kita kewalahan. Inilah momen kita baru ngambil orang gitu. Tapi orang itu kan udah ngikutin SOP yang udah kita buat kan. Iya benar. Nah
Nah, jadi enak gitu, ngikutinnya enak. Terus lumayan apa ya, nggak terlalu sulit gitu. Jadi memang dari kita tetap sederhana tapi disiapkan seperti besar, seperti mau besar gitu. Jadi pas ada kesempatan besar ya tinggal gedein aja, nggak apa-apa, nggak terlalu pusing gitu. Mau bisnis juga ya? Maunya sih Bang, soalnya kan yang kemarin itu, nah itu rencananya itu dari hasil tesis ini itu bikin startup gitu Bang. Oke. Pengennya startupnya? Nah, startupnya itu, nah ini terinspirasi ya Bang, terinspirasi dari perusahaan konstruksi yang di Amerika. Jadi perusahaan batu bata gitu. Nah, tapi dia itu batu batanya, dia kan biasanya batu bata itu dibakar gitu ya. Dibakar. Nah, kalau ini nggak dibakar, tapi pakai bakteri. Nah, bakterinya itu yang mengikat si material lempung atau pasirnya itu. Nah, mereka udah besar. Tapi dia kayak melakukan riset terus gitu. Untuk menemukan formulanya ini. Formulanya. Kita punya alat-alat sendiri gitu. Jadi kayak mungkin 5-10 tahun lalu saya itu diajak senior, orang teknik kimia. Dia itu ada temen, dia gudangnya di daerah Kerawang. Tapi si temennya ini tinggal di Australia. Nah, kerjanya itu gini. Jadi ini di dunia perminyakan ya. Jadi saya lihat barangnya itu sebenarnya kayak gergaji dari kelapa itu loh, pohon kelapa. Nah, tapi dibikin jadi semennya atau nyebutnya gitulah ya, yang di minyak. Jadi kalau ngebor, terus nanti kan ada cementingnya itu. Nah, materialnya dari campuran barang-barang murah itu gitu. Tapi kan dijual mahal tuh sama perusahaan ini kan, karena ditaruhnya di perminyakan kan. Nah, maksud saya kalau misalnya kamu sambil jalan bisa nemu yang kayak gitu, yang jualnya mahal, oke banget itu. Itu kaya banget orang ini. Bener-bener kaya gitu yang waktu itu saya kagum gitu loh. Ya gitu, artinya kan mungkin kalau bakteri di Indonesia kan pengembangannya apa ya, bisa cepet lah ya, karena lingkungannya lembab gitu ya. Iya. Artinya kalau sudah bisa dibuat dalam bentuk sesuatu yang tinggal ekspor bukan dalam bentuk bakteri, kan mungkin izinnya juga nggak terlalu sulit ya. Tapi kalau bisa nemu bidang yang mahal, ini kan hal menarik itu sebenarnya. Bidang yang mahal yang bisa jual itu kan keren juga ya. Iya, benar Bang. Atau misalnya sebagai proyek dapat duit dari carbon trading, itu proyeknya gede banget. Artinya kalau misalnya bisa ngakses itu, kan kamu mahasiswa kan waktunya banyak. Nah itu bisa juga tuh gitu. Jadi di skalanya digedein sekalian, terus dicari sisi yang mau bayarin itu gitu. Itu bentuknya hibah tuh, dia mungkin dapat 200 miliar kali. Bagus itu. Ya semoga kamu inilah sukses. Iya, amin Bang. Ya selamat menikmati Bang Ridwan. Iya Bang. Thank you Bang. Sami-sami. Ini saya tutup ya. Oke Bang. Oke. Sukses Bang Ridwan. Sama-sama Bang. Ya, sukses juga buat Abang. Ya, amin. Ya.